Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Puji diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan terus berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian kehilangan sesuatu? Bisa benda-benda favorit atau kesukaan kalian. Bisa juga orang-orang yang dikasihi. Misalnya opa, oma meninggal dipanggil Tuhan, atau saudara-saudara yang kalian kasih yang lain. Tentu perasaan kalian sedih ketika kehilangan itu, baik barang ataupun orang yang kita kasihi. Nah, kesedihan yang sama juga dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, ada 3 orang perempuan yang pagi itu mau memberikan minyak kepada tubuh Tuhan Yesus supaya mayatnya awet. Nah, ketiga orang ini adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, lalu Yohana. Ketiga orang ini bergegas menuju kubur Tuhan Yesus untuk meminyaki mayatnya Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sampai di kubur itu, mereka heran. Kenapa? Karena mereka melihat pintu kubur yang terbuat dari batu yang sangat berat itu sudah terbuka. Ya, sudah terbuka. Mereka heran. Lalu mereka segera bergegas melihat ke dalam kubur itu. Dan mereka tambah heran karena mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hanya kain lenan pembungkus tubuh Tuhan Yesus dan ikat kepalanya itu yang tergeletak. Lalu ada seorang malaikat mengatakan kepada ketiga perempuan ini, "Janganlah takut. Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bukankah sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia akan mati dan dibangkitkan?" Lalu ketiga perempuan ini heran dengan perkataan malaikat itu. Dan mereka bersuka cita karena mendengar bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Lalu akhirnya mereka bergegas segera kembali ke Yerusalem menemui murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ya, mereka segera ke sana lalu menceritakan apa yang terjadi. Mereka menceritakan mereka bertemu dengan malaikat di kubur itu dan apa yang dikatakan malaikat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Tetapi murid-murid ini tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh Maria. Mereka tidak percaya dengan semua cerita itu. Ada satu murid yang penasaran dengan berita itu. Dia adalah Petrus. Dia berlari ke dalam kubur itu lalu menyaksikan sendiri bagaimana kubur itu tidak ada mayat Tuhan Yesus. Kubur Tuhan Yesus kosong. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan mayat Tuhan Yesus? Dia belum juga ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu sore itu ada 2 murid Tuhan Yesus yang memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus, tempat tinggal mereka. Di tengah jalan itu 2 orang ini ditemui oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus muncul di antara mereka. Lalu mengatakan, "Mengapa kamu bersedih?" Bertanya kepada kedua orang ini. Kedua orang ini heran. Lalu mengatakan, "Apakah engkau seorang asing di tempat ini sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini? Bahwa Yesus, guru kami itu sudah mati, disalibkan meskipun Dia tidak bersalah. Dan pagi ini kami dibuat heran, dibuat terkejut dengan berita yang dibawa oleh para perempuan itu. Mereka yang mau meminyaki tubuh Tuhan Yesus di kubur itu, mereka melihat bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apakah engkau tidak tahu?" Tuhan Yesus merasa sedih dan mengatakan kepada mereka, "Mengapa lambat sekali engkau percaya?" Lalu Tuhan Yesus menceritakan isi kitab Perjanjian Lama, bagaimana di Perjanjian Lama sudah dijanjikan tentang kedatangan Mesias yang akan mati tetapi juga akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi mereka belum mengenali juga siapa yang sedang berbicara kepada mereka ini. Sampai akhirnya mereka tiba di Emmaus.
lalu menawarkan kepada orang ini untuk bermalam bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya Yesus mau bermalam dengan mereka. Malam itu ketika mereka makan, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenali siapa yang sedang berbicara dan makan dengan mereka. Mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus yang sudah dibangkitkan. Mereka heran. Lalu tiba-tiba tubuh Tuhan Yesus menghilang. Kedua orang ini lalu berkata, "Bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ketika dia menceritakan isi kitab perjanjian lama? Ayo, kita harus segera pergi ke Yerusalem, memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus dibangkitkan." Lalu mereka segera bergegas menuju Yerusalem ke tempat murid-murid yang lain sedang berkumpul. Mereka menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Emmaus itu, dan mereka mengenali Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan itu. Tetapi sama, murid-murid ini juga belum mengerti juga isi firman Tuhan, isi kitab suci. Sampai akhirnya Tuhan Yesus muncul di antara mereka. Tuhan Yesus muncul lalu mengatakan, "Damai sejahtera bagimu. Akulah ini. Lihatlah tanganku yang sudah terluka karena ditusuk dengan paku. Lihatlah ini, rabalah ini. Aku sendirilah ini. Yesus yang sudah dibangkitkan." Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengenali Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita karena Yesus tidak hanya mati tetapi juga dibangkitkan pada hari yang ketiga. Selama 40 hari Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu tibalah waktunya Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di sebuah bukit mereka berkumpul, para murid-murid Tuhan Yesus ini berkumpul di situ lalu menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan Tuhan memberikan satu pesan penting kepada mereka untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima Roh Kudus. Sampai mereka menerima Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan satu pesan yang sangat penting lagi, bahwa mereka harus memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat, menjadikan semua orang murid Tuhan. Nah, adik-adik, itu cerita firman Tuhan hari ini. Mereka bersuka cita karena Yesus, Tuhan kita, adalah Tuhan yang hidup. Dia mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Para murid bersuka cita dan mereka berkumpul di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita juga setiap minggu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus lewat ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah yang kita selenggarakan di gereja setiap minggu bersama-sama ataupun juga ibadah yang kita selenggarakan dari rumah. Itu adalah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kebangkitannya memberikan sukacita kepada kita. Kita mau bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus bersungguh-sungguh melakukan setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu di gedung gereja bersama-sama ataupun juga ketika kita beribadah dari rumah. Caranya bagaimana? Yang pertama, persiapkan ibadah kalian dengan sungguh-sungguh. Mulai dari pakaiannya, harus pakaian yang bersih, yang rapi. Lalu yang kedua, dengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dengarkan cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri, menghormati, mengasihi Tuhan yang sudah bangkit. Lalu juga melalui perilaku hidup kita. Perilaku hidup kita mengasihi Tuhan dengan menjadi anak-anak yang melakukan dan mengikuti firman Tuhan. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita mau menutup cerita firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang Engkau yang sudah bangkit memberikan sukacita kepada kami. Tolong kami untuk setiap minggu beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.